pertanyaan berikutnya. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Pendeta. Yap. Mohon pencerahan tentang keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan. Siap. Apakah ini hanya berlaku untuk umat Kristen saja? Keselamatan yang Yesus kerjakan, apakah itu hanya berlaku bagi umat Kristen saja? Mungkin istilahnya kurang pas ya. Karena saya tahu ada juga Kristen nanti masuk neraka. Nah ini masalah. Jadi istilahnya kurang pas. Yang benar adalah karya keselamatan yang Yesus lakukan hanya berlaku bagi orang pilihan. Titik. Hanya memang kalau orang sudah dipilih, kalau dalam konteks sekarang karena ada agama ini, agama itu termasuk Kristen, dilihat dari artinya, maka kalau orang dipilih kemudian dia menjadi Kristen, ya agamanya Kristen. Tapi yang lebih substansi menurut saya adalah dia dipilih. Begitu ya. Saya yakin kok ada orang hanya beragama Kristen tapi tidak masuk surga. Ada. Siapa yang beragama Kristen tapi tidak masuk surga? Agama Kristen tapi tidak dipilih. Bisa Bapak? Oh bisa banget. Apa dasar-dasarnya? Banyak. Baca aja Yohanes 15 tentang pokok anggur. Ya, Yesus bilang apa? Dalam pokok anggur itu ada apa? Dalam ayat pasal 15 ayat 1 sampai 7. Ada ranting berbuah, ada ranting tidak berbuah. Ranting berbuah itu siapa? Kristen asli, Kristen yang dipilih. Ranting tidak berbuah itu apa? Kristen yang Kristen tapi tidak dipilih. Ya. Lalu Yesus bilang apa? Dalam satu ladang di Matius 13. Dalam satu ladang ada ilalang di antara gandum. Siapa gandum? Gandum itulah Kristen sejati. Siapa ilalang? Lalang. Kristen palsu. Itu anak-anak setan. Mari kita lihat. Ini puji Tuhan Anda bertanya ya. Jadi saya menjelaskan menurut kitab suci ya. Matius 13 langsung dia punya, Yesus jelaskan dia punya arti ya. Di ayat 36 dan seterusnya penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik, siapa itu benih baik? Itu anak-anak kerajaan. Nah itu maksudnya orang-orang pilihan. Orang-orang warga kerajaan surga dan syaratnya pasti percaya Yesus. Dan lalang anak-anak si jahat. Mereka ini satu ladang. Kalau ladang itu dunia atau lebih dipersempit ladang itu gereja. Atau ladang itu bernama agama Kristen. Bisa jadi dua-dua ada. Bukan bisa jadi lagi. Karena memang ini perumpamaan tentang kita. Bukan tentang beda agama. Tidak ada urusan. Ya. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan seterusnya. Lalu Yesus datang pisahkan apa? Domba sebelah kanan, kambing sebelah kiri. Nah itu juga kambing di situnya ada grupnya apa juga, grupnya Kristen tapi yang tidak dipilih. Jadi kalau Anda tanya apakah Yesus menyelamatkan hanya orang Kristen? Saya koreksi sedikit, Yesus hanya menyelamatkan orang pilihan. Kristen tapi tidak dipilih tetap tidak selamat. Ya, apalagi yang bukan Kristen dan tidak dipilih itu tidak selamat. Bukan Kristen tapi kemudian dipilih, ya pasti selamat dan pasti jadi Kristen kalau dia masih di dunia. Begitu. Kecuali dia punya kasus khusus, dia dipilih seperti penjahat di sebelah Yesus yang bertobat. Beberapa menit kemudian mati. Ya. Itu dia tidak perlu pergi baptis juga. Tidak perlu daftar isi lagu 2 lagu. Tidak perlu. Ya dia sudah masuk surga itu. Ya. Tapi kalau masih hidup lama kan. Seperti saya baptis banyak orang beda agama. Banyak orang Islam saya baptis. Lalu mereka sekarang Kristen. Dan saya larang mereka menghina agama lama mereka. Saya bilang kalian harus belajar Alkitab. Karena saya tidak mau orang lain hina agama saya. Apalagi yang mantan-mantan Kristen pindah agama lain hina agama saya tidak mau. Maka dari itu kalau ada agama lain yang masuk dalam Kristen, apalagi melalui pelayanan kami,
saya tidak mau mereka hina agama lama mereka. Fokus saja belajar Kristen. Kita tetap jaga toleransi. Karena secara jujur banyak juga orang beda agama yang hargai kita toh. Jadi kita juga hargai. Kalau yang tidak hargai kita tegur. Karena ini negara hukum dan secara Alkitab kita juga tidak boleh tinggal diam. Jadi begitu ya saudaraku ya. Dan tandanya apa? Orang dipilih, Injil diberitakan, dia percaya. Kalau orang tidak dipilih, kita khotbah sampai leher mau putus, dia tidak akan bertobat. Karena orang-orang ini gelap gulita. Makanya dalam 2 Korintus pasal 4 itu ayat 3. Firman Allah bilang begini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu siapa? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Dan seterusnya. Jadi kita beritakan Injil aja seperti yang saya lakukan pagi ini. Kalau ada yang bertobat, ya itulah orang pilihan. Karena Yesus bilang harus beritakan Injil. Amanat agung, the Great Commission. Harus pergi beritakan Injil. Dan kalau Anda bandingkan dengan Roma pasal 10, ayat 13 sampai 15. Dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana orang bisa berseru kepada nama Tuhan kalau ia tidak percaya? Bagaimana dia bisa percaya kalau dia tidak mendengar tentang dia? Bagaimana orang itu bisa mendengar tentang dia kalau tidak ada yang memberitakan tentang dia? Bagaimana seorang memberitakan tentang dia kalau orang itu tidak diutus? Nah, jadi kalau kita balik, kalau orang diutus, orang itu akan memberitakan. Kalau orang memberitakan, ada yang dengar. Kalau ada yang dengar, dia menjadi percaya. Waktu dia percaya, dia berseru. Waktu dia berseru, dia selamat. Begitu. Nah, jadi cara cari tahu orang pilihan atau bukan, beritakan Injil. Seperti yang saya lakukan sekarang. Dan bagi yang mau terima, Anda selamat. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk jawabannya. Dan ini ada satu pertanyaan dari live Facebook dari Bapak Pendeta Mel Atok. Silakan. Terima kasih yang sudah bergabung. Mohon penjelasan Bapak Pendeta tentang salah satu dari 7 perkataan Yesus disalib. Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah ini juga berlaku bagi ahli-ahli Taurat dan juga imam-imam tadi yang tahu bahwa Yesus adalah Mesias? Iya. 7 perkataan disalib, Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, itu perkataan pertama ya. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lalu Anda bilang, apakah doa ini berlaku bagi ahli Taurat Farisi yang tahu bahwa Yesus Tuhan tapi mereka jahat? Sedangkan doa itu Yesus tidak doa bagi yang tahu. Yesus doa bagi yang tidak tahu. Catat ya. Kalau yang tahu tidak bisa lagi, itu sudah menghujat roh. Yesus berdoa bagi yang tidak tahu. Ya, makanya di kemudian hari dalam khotbah Simon Petrus ya di Serambi Salomo itu, dalam Kisah Para Rasul pasal 3, Kisah pasal 3 ayatnya yang ke-14, Tuhan Yesus bilang begini. Ini buat yang tidak tahu dong ya. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan yang benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. 15. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksi. 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat, dan seterusnya. 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu, perhatikan, kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Sama seperti semua pemimpin kamu. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang Anda tanyakan di sana, ternyata pada waktu itu mereka tahu. Dan secara sengaja, mereka sudah tahu secara intelek. Dan secara sengaja, walaupun mereka tahu secara intelek Yesus itu Mesias, kebenaran, dia tidak ada dosa, mereka hanya iri hati, benci, dengki. Lalu dengan itu mereka benci dia. Walaupun mereka tahu, nah doa itu tidak berlaku bagi mereka, saudara. Karena doa itu, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Makanya yang tidak tahu mereka perbuat akhirnya selamat.
doa Yesus itu berdampak. Salah satu lagi yang tidak tahu siapa? Paulus. Paulus itu tidak tahu. Apa buktinya? Apa dasarnya? 1 Timotius pasal 1 ayat 13 ya. 1 Timotius 1 ayat 13. Paulus bilang begini, makanya dia akhirnya ini selamat ya. Karena doa Yesus itu bagi orang yang tidak tahu. Kalau yang tahu itu menghujat roh, itu tidak akan selamat sesuai dengan ajaran Yesus sendiri. Ya semua kembali-kembali, Yesus tidak pernah omong bertabrakan. Apa yang dia omong semua pas. 1 Timotius 1 ayat 13, Paulus bilang begini, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, ini perlu dipikirkan ya. Jadi kalau ada orang yang sudah tahu tapi sengaja main-main gila, bisa jadi ini kelompok yang tidak masuk dalam doa Yesus. Beda dengan yang tidak tahu. Begitu ya. Jadi menurut saya, jawaban saya ini juga membuat kita yang agama Kristen ini waspada. Apalagi pendeta yang sudah tahu kebenaran, tapi sengaja bersinah, selingkuh, sengaja bikin dosa aneh-aneh. Saya rasa Anda cuma tahu di otak, tapi Anda sebenarnya tidak bertobat sungguh-sungguh. Sedangkan Yesus hanya berdoa bagi ampunilah mereka yang tidak tahu. Hati-hati buat Anda yang tahu tapi sengaja bikin tidak tahu. Anda yang tahu tapi dengan sengaja membenci apa yang Anda tahu itu, lalu itu termanifestasi dari hidupmu yang duniawi. Waspadalah ya. Jangan sampai Anda memang orang tidak dipilih. Garis bawah, jangan sampai. Sebenarnya kalau pakai itu data-data saya bisa bilang iya, tapi saya agak sedikit perhalus saja. Siapa tahu ini merangsang Anda karena Anda mungkin sedang jatuh biasa. Ya, tapi kalau Anda sengaja, Anda tidak masuk surga. Tuhan berkati.